pelecehan yang terjadi yang membuat kembali banyaknya orang di sosial media berpikir bahwasanya ini bukanlah saatnya lagi untuk bagaimana kita mengatur apa yang perempuan kenakan, namun ini dikembalikan lagi kepada kita sebagai laki-laki tentang bagaimana cara kita berpikir untuk lebih menghormati wanita, mau bagaimanapun pakaiannya dan mau bagaimanapun gaya yang mereka tunjukkan kepada kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat muslim dimanapun berada, semoga Allah mencurahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita ila yaumil qiyamah, hingga hari kiamat kelak, amin ya rabbal alamin. Selama ini banyak sekali kita dengar anggapan-anggapan orang-orang terhadap Ustadz Khalid Basalamah, ya sahabat muslim. Ada yang mengatakan Ustadz Khalid Basalamah ini Ustadz dua rukun wudhu. Kemudian banyak sekali anggapan-anggapan yang merendahkan Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Wahabilah dan lain sebagainya. Namun baru-baru ini beliau baru saja berkunjung ke sebuah universitas. Artinya keilmuan beliau masih tetap dihargai dan dihormati. Buktinya beliau masih diundang di sebuah universitas yang di sana mahasiswa-mahasiswa sedang menuntut ilmu dan kebetulan bertanya tentang masalah agama kepada beliau. Berarti anggapan-anggapan orang kepada Ustadz Khalid yang selama ini mengatakan beliau minim ilmu, yang mengatakan rukun wudhu cuma 2, padahal ini videonya dipotong-potong ya sahabat muslim. Ada yang mengatakan beliau adalah Ustadz Wahabi dan sebagainya. Kan tetapi beliau tetap berdakwah. Kali ini dakwah beliau di sebuah universitas. Nah, pada kesempatan ini kita membahas ya sahabat muslim tentang 3 pertanyaan sekaligus disampaikan oleh pemuda ini. Perkenalkan, saya Muhammad Rafif Oktavio dari Fakultas Psikologi dari Departemen Psikologi. Ingin bertanya Ustadz, seperti yang Ustadz sampaikan tadi bahwasanya orang yang berhijab akan lebih terhindar mungkin dalam konteksnya dari pelecehan seksual atau pandangan tidak enak dari laki-laki. Nah, seperti di tahun sekarang yang banyak terjadi di sekitar kita, yang marak terjadi bahwasanya banyak sekali kasus pelecehan yang terjadi yang membuat kembali banyaknya orang di sosial media berpikir bahwasanya ini bukanlah saatnya lagi untuk bagaimana kita mengatur apa yang perempuan kenakan, namun ini dikembalikan lagi kepada kita sebagai laki-laki tentang bagaimana cara kita berpikir untuk lebih menghormati wanita, mau bagaimanapun pakaiannya dan mau bagaimanapun gaya yang mereka tunjukkan kepada kita. Jadi sahabat muslim, pertanyaan pemuda tadi tentang relevansi menutup aurat di zaman sekarang ini. Karena banyaknya terjadi kasus pelecehan, pencabulan dan sebagainya yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan. Apakah masih relevan menutup aurat pada zaman sekarang ini? Itu yang ditanyakan oleh pemuda ini. Kalau jawab pertanyaannya apakah masih relevan yang Ustaz sampaikan tadi, jawabannya iya. Kalau kasusnya adalah ada orang yang berhijab, tadi kan begitu ya, ternyata masih terjadi pelecehan seksual pada dia. Kalau yang berhijab saja begitu, bagaimana yang tidak berhijab? Kan gitu. Karena orang kalau sudah berhijab itu secara otomatis dia akan lebih rapi, lebih tertutup. Mungkin orang pun akan mengganggunya berpikir. Ada satu eksperimen di Amerika, saya sempat lihat cuplikannya di YouTube. Wanita yang sama, ya. Wanita yang sama ini sekali dia jalan berhijab, sekali dia jalan tidak berhijab. Di satu jalan di Amerika beda jam, satu pagi kalau nggak salah, satu malam. Yang satu dia jalan pakai hijab, di jalan yang sama yang satu tidak pakai hijab. Temannya di belakang bawa kamera tersembunyi.
Dan ternyata waktu dia jalan tidak pakai hijab, itu hampir setiap berapa meter sekali diganggu oleh laki-laki sampai di ujung jalan. Mungkin lebih dari 10 orang mengganggu dia untuk mengajak dia kencan dan segala macam. Tapi orang yang sama pakai hijab, walaupun hijabnya belum maksimal tertutup semuanya, itu ternyata di jalan yang sama waktu berbeda, sepanjang jalan tidak ada satupun yang mengganggunya. Paling mungkin jauh orang pun kalau melihat orang berhijab mengatakan Assalamualaikum misalnya, contoh. Jadi kalau dikatakan apakah masih relevan, tentu saja relevan sekali, karena hukum Allah tidak ada namanya tidak relevan. Dia akan terus relevan sepanjang masa, gitu kan? Dan alhamdulillah kita lihat sekarang perubahan yang luar biasa justru di masa sekarang. Saya waktu pertama terjun di dakwah tahun 1998 itu awal saya kembali S1 dari Madinah, masih sedikit sekali hijab apalagi dikatakan hijab syar'i yang besar gitu ya. Tahun 2000 sampai 2000 mungkin 2002, 2002, 2003, 2004 itu masih sedikit sekali. Ya, masih sedikit sekali. Alhamdulillah dengan berjalan waktu. Ya sahabat muslim, memang pada tahun 2000 lah mulai nampaknya pakaian syar'i atau jilbab ini mulai diamalkan oleh banyak wanita. Tahun-tahun sebelum itu saya juga merasakan terutama guru-guru baik di sekolah dasar SMP maupun SMA itu yang perempuan masih menggunakan rok pendek. Nah, pakai rok pendek, jangankan pakai jilbab, malah pakai rok pendek. Itu sebelum tahun 2000-an. Namun betul apa yang disampaikan oleh Ustadz Khalid, setelah tahun 2003 sampai sekarang alhamdulillah perempuan muslimah Indonesia sudah banyak yang menutup aurat menggunakan jilbab. Ya, kita lanjutkan. Waktu sekarang makin banyak orang yang memakai hijab, dan kalau kita coba mengadakan studi di situ, menanyakan kepada teman-teman kita muslimah bagaimana perasaan mereka dan kenapa mereka memilih jilbab-jilbab seperti ini, kita akan temukan jawaban secara pribadi dari hati mereka. Mereka merasa nyaman, mereka merasa terlindungi, dan itu tidak mengurangi sama sekali penampilan mereka sebenarnya, tidak mengurangi sama sekali penampilan mereka. Itu poin dulu. Kalau sisi yang lain tadi, adik mengatakan, tadi mengatakan, ada yang mengatakan mungkin tinggal bagaimana laki-laki mengatur persepsi atau pandangan terhadap wanita. Ini bagaimana kita bisa menangkap poin ini pada saat kita berdiri di depan seorang wanita yang pakai rok pendek, yang pakai baju kaos ketat. Lalu kita mengatakan, oh saya tidak terpengaruh, atau saya tidak berpikir negatif. Itu agak sulit, gitu kan? Karena sudah jelas itu akan mengundang syahwat, kan gitu. Jadi nggak cukup orang hanya memperbaiki persepsi dia tentang wanita, karena sulit. Tapi kalau dipertemukan antara persepsi dia bersangka baik pada seorang wanita dengan pakaian yang hijab tertutup, itu akan ketemu sempurna gitu ya. Dibandingkan dia harus memaksakan pemikiran dia ya dengan wanita yang tidak tertutup depan dia dan terbuka, apalagi di komunitas yang begitu ramai, lalu dikatakan dia tidak terpengaruh. Itu susah sekali. Ya, itu tidak mungkin. Kita tidak mungkin mendustakan diri kita semuanya. Makanya, ya sahabat muslim, namanya laki-laki, sedangkan yang tertutup saja masih dicari-cari celahnya, apalagi yang sudah terbuka. Tentu lebih kuat godaannya bagi kaum laki-laki. Dalam Al-Quran pun Allah memerintahkan kita agar menurunkan pandangan dari yang haram. Menurunkan pandangan, karena melihat sesuatu yang haram itu, perempuan yang tidak halal, itu akan mengundang syahwat. Allah menyuruh kita menurunkan pandangan. Dan kata Nabi SAW, siapa yang menurunkan pandangannya dari yang haram, Allah akan tanamkan iman dalam hatinya sampai hari kiamat. Jadi pasti sangat sulit untuk mengontrol pikiran kita, persepsi kita, dengan pakaian terbuka di depan mata. Itu akan sulit sekali. Orang akan pecah konsentrasi, orang akan berpikiran macam-macam. Ya, kalau orang itu layak pakai baju yang menggoda, maka dia akan kemudian syahwatnya. Kalau itu orang pakai tidak cocok, kita akan milih negatif misalnya. Kan gitu, beda dengan orang pakai hijab. Umumnya secara persentase, pasti orang akan menilai hal-hal yang positif. Itu tadi jawaban dari Ustadz Khalid Basalamah berkaitan dengan pertanyaan seorang mahasiswa tentang masalah relevansi menutup aurat bagi seorang perempuan pada zaman sekarang ini. Saya kira jawaban dari Ustadz Khalid Basalamah cukup memuaskan bagi si penanya dan tentunya bagi kita, karena secara akal saja barang yang sudah ditutup tentu akan lebih terhormat daripada benda atau barang yang terbuka. Mungkin itu saja
video kami pada kesempatan kali ini, sahabat muslim. Yang jelas Ustadz Khalid Basalamah sebagai orang yang selama ini dituduh Ustadz Salaf atau Ustadz Wahabi masih diperlukan ilmunya oleh banyak orang termasuk adik-adik mahasiswa tadi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.